warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana konstruksi elips menggunakan aplikasi GeoGebra. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Pertama ada Dia Kita, kemudian ada Tasya Farisya Amelia, kemudian ada Senja Maharani, dan yang terakhir saya sendiri sebagai moderator Yona Balkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah konstruksi elips. Langkah yang pertama adalah kita buat sebuah garis dengan menggunakan segmen. Nah, dari garis tersebut akan timbul dua titik, yaitu titik A dan titik B. Di mana titik A dan titik B ini akan timbul garis F, dan titik B diganti nama dengan titik A absen. Lalu selanjutnya kita pilih midpoint. Kita pilih midpoint atau center. Untuk membuat titik tengah pada garis F tersebut ditarik dari titik A ke titik A absen, maka akan timbul titik B dan titik A. Dan titik A ini kita akan ganti dengan titik O. Nah, langkah selanjutnya kita buat garis dengan menggunakan segmen lagi. Kita tarik dari titik A absen ke titik O. Maka akan timbul garis G. Nah, langkah keempat kita buat titik baru dengan menggunakan poin, di mana titik ini berada di tengah-tengah titik A absen dengan lambang garis G. Maka akan timbul titik A, dan kita ganti titik A ini dengan titik F. Lalu langkah selanjutnya, kita pilih reflect about point untuk merefleksi titik F. Nah, kita tarik dari titik F ke titik O. Maka akan timbul titik F absen. Lalu kemudian kita buat garis dengan menggunakan segmen lagi. Kita tarik titik F absen ke titik F. Maka akan timbul garis H. Lalu selanjutnya kita pilih midpoint atau center yang digunakan untuk membuat titik tengah di antara titik O dan titik F. Maka akan timbul titik A yang akan kita ganti dengan titik B dengan nama titik B. Kemudian kita pilih kompas atau jangka. Nah, di sini kita tarik dari titik A absen ke titik B. Nah, kemudian kita geser jangka tersebut ke titik F. Hasil garis jangka tersebut kita ganti nama dengan garis M. Lalu selanjutnya kita pilih kembali kompas atau jangka. Kita tarik dari titik A ke titik B. Kemudian kita geser jangka tersebut ke titik F absen. Hasil dari garis jangka ini kita ganti nama dengan garis M absen. Nah, selanjutnya kita pilih intersect. Kita hubungkan M absen ini ke M, dan kita akan memperoleh titik A dan titik B, titik C. Kita ganti titik A tersebut dengan nama titik C.
titik D diganti titik D dengan nama titik D. Titik D. Nah, lalu selanjutnya titik D tersebut kita show trace dan titik C tersebut kita show trace juga. Selanjutnya kita pilih attach or detach point. Kita klik pada titik B, lalu kita geserkan. Nah, dari penggeseran tersebut kita dapat bentuk elips. Baiklah, sekian dari materi saya dan dia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini kita sudah mengetahui bagaimana cara mengkonstruksi elips menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, kami juga akan menjelaskan bagaimana penurunan persamaan elips dengan pusat 0,0 yang akan dijelaskan oleh Senja Maharani. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan rumus persamaan elips dengan pusat 0,0. Nah, persamaan elips dengan pusat 0,0. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1. Misalkan, titik fokus elips di atas pada gambar 1 yaitu di sini F1 negatif C,0 dan juga F2 dengan koordinat C,0 dengan jarak yaitu jarak dari F1 ke F2 itu sama dengan 2C. Nah, dan juga pada elips di gambar 1 ini terdapat 4 titik puncak, yaitu titik A dengan koordinat negatif A,0, titik B dengan koordinat A,0, titik C dengan koordinat 0, negatif B, titik D dengan koordinat 0, B. Kemudian kita juga bisa lihat di sini bahwa titik pusat elips itu terletak di titik M dengan koordinat 0,0. Kemudian kita ambil sembarang titik, yaitu titik P dengan koordinat X, Y, yang mana titik P terletak pada kurva elips. Nah, jarak dari titik P ke F1 ini dan jarak titik P ke F2 itu adalah konstan, yaitu sebesar 2A dengan A lebih dari 0. Nah, maka dapat kita katakan kalau jarak dari F1 ke P ditambah jarak dari F2 ke P itu sama dengan 2A. Nah, kemudian kita perhatikan yaitu segitiga siku-siku DM F2. Maka itu berlaku teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat atau A kuadrat dikurang C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, dari persamaan satu ini yaitu jarak dari F1 ke P ditambah jarak dari F2 ke P itu sama dengan 2A. Dapat diubah menjadi akar X dikurang negatif C dikuadratkan ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan ditambah akar X dikurang C dikuadratkan plus Y dikurang 0 dikuadratkan itu sama dengan 2A. Maka persamaannya menjadi akar X ditambah C kuadrat plus Y kuadrat ditambah akar X dikurang C dikuadratkan ditambah Y kuadrat sama dengan 2A. Nah, kemudian di sini kita pindah ruaskan, yaitu akar dari X negatif C kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi 2A dikurang akar X dikurang C dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan akar X plus C dikuadratkan plus Y kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar di ruas kanan ini, itu masing-masing kedua ruas itu kita kuadratkan, yaitu 2A dikurang akar X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan akar X plus C dikuadratkan plus Y kuadrat dikuadratkan. Sehingga persamaannya menjadi 4A kuadrat dikurang 4A akar X dikurang C dikuadratkan plus Y kuadrat plus
X dikurang C dikuadratkan plus Y kuadrat sama dengan X plus C dikuadratkan plus Y kuadrat. Kemudian kita uraikan X dikurang C kuadrat dan X plus C kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi 4A kuadrat negatif 4A akar X dikurang C kuadrat plus Y kuadrat plus X kuadrat negatif 2CX X kuadrat plus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kemudian persamaannya menjadi 4A kuadrat negatif 4A akar X dikurang C kuadrat plus Y kuadrat dikurang 2CX sama dengan 2CX. Kemudian kita pindah ruaskan 2CX dan kita pindah ruaskan negatif 4A akar X negatif C kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi 4A kuadrat dikurang 4CX sama dengan 4A akar X negatif C dikuadratkan plus Y kuadrat. Nah, kita bagi kedua ruas dengan 4. Sehingga persamaannya menjadi A kuadrat negatif 4CX sama dengan A akar X dikurang C kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian, untuk menghilangkan akar yang ada di ruas sebelah kiri, itu kita kuadratkan lagi masing-masing kedua ruas, yaitu A akar X dikurang C dikuadratkan plus Y kuadrat dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang CX dikuadratkan. Nah, persamaannya tersebut menjadi A kuadrat dikali X dikurang C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan uraian dari A kuadrat minus CX dikuadratkan itu sama dengan A pangkat 4 negatif 2 CA X plus C kuadrat X kuadrat. Nah, di sini X negatif C kuadrat itu diuraikan menjadi A kuadrat dikali X kuadrat minus 2CX plus C kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 negatif 2CA kuadrat X plus C kuadrat X kuadrat. Nah, di sini komponen dari A kuadrat kita kalikan di dalam komponen tanda kurung ini, sehingga menjadi A kuadrat X kuadrat minus 2CA kuadrat X plus C kuadrat A kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 negatif 2CA kuadrat X plus C kuadrat X kuadrat. Nah, di sini ada komponen yang bisa kita coret, yaitu negatif 2CA kuadrat X, sehingga menjadi A kuadrat X kuadrat plus C kuadrat A kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat. Itu sama dengan A pangkat 4 plus C kuadrat X kuadrat. Nah, di sini kemudian kita pindah ruaskan, yaitu C kuadrat X kuadrat ke sebelah kiri. Begitu juga dengan C kuadrat A kuadrat ke sebelah kanan. Sehingga A kuadrat X kuadrat negatif C kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A pangkat 4 negatif C kuadrat A kuadrat. Dan berlaku asosiatif, yaitu X kuadrat dikali A kuadrat negatif C kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali A kuadrat negatif C kuadrat. Nah, seperti yang kita ketahui di awal tadi, yaitu A kuadrat negatif C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Jadi persamaannya menjadi B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian masing-masing kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita dapat persamaan elipsnya, yaitu X kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu merupakan persamaan elips dengan titik pusat di 0,0 dan sumbu mayor atau sumbu terpanjang sejajar sumbu X adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan A lebih dari 0. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan persamaan elips dengan sumbu mayor atau sumbu terpanjang sejajar Y, yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekian penurunan rumus dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah penjelasan dari kami tentang konstruksi elips menggunakan aplikasi GeoGebra dan penurunan persamaan rumus elips dengan pusat 0,0. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.